Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya tetap akan membahas topik tentang coaching. Namun, pada sesi kali ini saya akan titik beratkan pada pengalaman atau proses coaching yang selama ini dilakukan di dalam perusahaan. Namun kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan orang yang sangat luar biasa sekali. Beliau adalah seorang corporate coach yang diakui oleh International Coach Federation dari Kentucky, USA. Tidak perlu lama-lama lagi, kita akan bahas bersama dengan Ibu Wiwi Erli. Nah, Bu Wiwi, tentunya Bu Wiwi sudah jam terbang sangat luar biasa sekali di dalam melakukan proses coaching di perusahaan-perusahaan nih. Nah, mungkin Bu Wiwi bisa sharing kepada rekan-rekan yang sedang nonton video ini tentang apa sih pengalaman menarik ketika Bu Wiwi melakukan coaching di perusahaan? Iya, waktu itu saya sempat coaching di salah satu perusahaan. Jadi saya melakukan tim coaching. Oke, tim coaching. Ada perbedaan yang mendasar antara grup coaching dan tim coaching. Yes. Tim coaching itu audiensnya itu beberapa manajer dari semua departemen. Oke. Itu ada sekitar 10 orang. Kalau grup coaching kita hanya fokus pada divisi atau departemen tertentu saja. Yes. Artinya pada saat untuk pertanyaan juga sesinya konsentrasinya berbeda. Gitu ya. Nah, yang menarik ini saya juga tidak menduga gitu. Pada saat kami coaching session, beberapa saat setelah itu kan saya menanyakan sebetulnya goalnya apa dalam departemen itu seperti apa gitu kan. Goalnya ternyata ada beberapa teman manajer itu yang nggak clear gitu. Goalnya apa sih saya nggak tahu ya. Jadi kerja itu seperti rutinitas. Nah, itu kan bahaya ya bagi company ya. Lalu berjalan di tengah perjalanan itu ada beberapa teman itu akhirnya menyampaikan penyesalan gitu ya. Maaf ya, ternyata selama ini saya salah gitu. Salahnya apa? Selama ini saya hanya mementingkan departemen saya sendiri. Harusnya saya bisa menutupi kekurangan departemenmu dan departemenku bisa ditutupi oleh departemen yang lain. Tapi saya hanya fokus pada departemen saya. Nah, mereka akhirnya seperti lebaran saya minta maaf ya gitu. Akhirnya setelah itu, lalu yang paling menarik sekali, saya menemukan makna dari semua audiens ini bekerja itu kayak gimana. Gitu. Jadi ada yang memaknai, oh saya bekerja itu sebetulnya karena salah satu ungkapan rasa syukur saya berbakti kepada orang tua saya. Sambil menangis karena ibu saya itu sakit dan saya harus mencari uang dan saya harus bekerja maksimal agar saya bisa mendapatkan berbakti pada orang tua, agar saya bisa berbakti pada orang tua. Ada seorang ayah itu bilang kalau kerja maksimal itu sudah kewajiban saya, itu seperti ibadah saya kepada Tuhan saya. Karena dengan bekerja maksimal saya akan mendapatkan hasil yang maksimal dan anak istri saya juga akan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih bagus. Jadi yang dapat saya simpulkan dengan corporate coaching, semua orang-orang yang ada di dalam itu memahami makna bekerja dia itu sebenarnya untuk apa. Dan macam-macam mereka boleh memberikan makna bermacam-macam sesuai yang mereka inginkan. Tapi goalnya itu bagaimana bisa bekerja dengan maksimal, gitu kan. Dan akan diselaraskan dengan corporate goal. Gitu. Bagaimana tujuan pribadi itu kita selaraskan dengan corporate goal. Akhirnya di akhir sesi, ya saya tidak duga ya, sangat terharu semua dan mereka saling berpelukan mengatakan, ayo kita maju lagi dengan semangat yang itu aja Mas. Nah, itu dia satu hal yang sangat menarik sekali ketika Anda sebagai seorang leader, Anda bisa memiliki kemampuan untuk meng-coaching atau memberikan coaching. Tentunya seperti tadi apa yang disampaikan oleh Bu Wiwi, bahwa ketika Anda mampu memberikan coaching dengan sangat maksimal kepada karyawan Anda, maka keuntungannya adalah karyawan Anda akan menemukan dengan sendirinya value untuk apa mereka bekerja. Sehingga ketika mereka bekerja tidak hanya sekedar rutinitas, tapi betul-betul bekerja dengan sepenuh hati. Dan yang kedua, mereka bisa memiliki atau mengetahui goal yang jelas terkait dengan goal perusahaan. Saat dia bekerja, apa sih yang harus dia lakukan? Dan yang paling penting lagi adalah karena ini dilakukan melalui proses berpikir kreatif, dan itu keluar dari mulut mereka sendiri, tentunya mereka akan jauh lebih komitmen. Nah sekarang, siapa di antara Anda yang seorang leader, manager, atau supervisor, Anda ingin belajar dengan detail tentang coaching? Siapa yang mau?
Kalau Anda ingin belajar dengan detail tentang apa itu coaching, bagaimana caranya Anda bisa menjadi seorang coach yang baik bagi karyawan-karyawan Anda, saran saya Anda bisa belajar kepada kami berdua di dalam exclusive workshop for leader, manager, and supervisor dengan topik coaching for excellence. Bagaimana melejitkan potensi tim atau karyawan Anda melalui coaching. Catat baik-baik tanggalnya, hari Minggu 27 Maret 2016. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore di Hotel Shangri-La, Surabaya. Anda akan belajar banyak hal. Apa saja? Yang pertama, tentang prinsip-prinsip dasar melakukan coaching. Yang kedua, kompetensi-kompetensi yang harus Anda miliki sebagai seorang coach yang baik. Dan yang ketiga, kami akan share kepada Anda tentang dua model bagaimana sih aplikasi coaching di dalam dunia kerja. Ada grow model untuk mengeksplor potensi, dan ada score model untuk menemukan solusi atas masalah yang dihadapi. Untuk belajar itu semua Anda tidak perlu bayar puluhan juta atau bahkan belasan juta. Anda cukup bayar Rp1.500.000. Tunggu dulu. Bagi Anda yang telepon ataupun SMS daftar sekarang juga, kami akan berikan penawaran spesial untuk Anda hanya Rp1 juta. Itu pun Anda sudah dapat workbook, dapat eksklusif lunch and cafe break. Anda juga akan dapat sertifikat dari kami. Tak perlu lama-lama lagi, segera ambil handphone Anda segera telepon ke 031 kode area Surabaya 600 38268 600 38268, atau Anda bisa daftar via SMS. Cukup ketik SMS dengan format daftar spasi nama lengkap. Kirim SMS sekarang juga ke 0811 300 2242 0811 300 2242. Sampai jumpa di Exclusive Workshop Coaching for Excellence. Hey, hey.